Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu dengan NIM L1A122022. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan peranan organ pencernaan pada ruminansia. Ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengubahnya kembali. Beberapa jenis ternak ruminansia, yaitu kerbau, kambing, dan domba. Sistem pencernaan ruminansia. Sistem pencernaan pada ruminansia terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Proses pencernaan dimulai dengan pengunyahan makanan secara kasar oleh hewan tersebut. Makanan kemudian masuk ke dalam rumen dan retikulum, di mana terjadi fermentasi oleh mikroorganisme untuk menguraikan serat sayuran. Setelah itu, makanan yang sudah difermentasi kembali dikunyah dan dicerna lebih lanjut. Omasum bertanggung jawab untuk menghilangkan sebagian besar air dari makanan. Makanan yang sudah melewati tahap-tahap tersebut masuk ke abomasum, di mana pencernaan enzimatik utama terjadi. Proses pencernaan dalam rumen menghasilkan asam lemak rantai pendek dan gas metana. Ruminansia memanfaatkan nutrisi yang dihasilkan dari proses ini untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Fungsi pencernaan pada ruminansia. Yang pertama, esofagus. Esofagus pada ruminansia berfungsi sebagai saluran pengangkut makanan yang menghubungkan mulut dengan perut. Fungsi utamanya adalah untuk mentransportasikan bolus makanan dari mulut ke rongga perut melalui serangkaian gerakan peristaltik atau kontraksi otot yang mendorong makanan secara bertahap. Esofagus memungkinkan ruminansia mengonsumsi makanan secara efisien dan memulai proses pencernaan dalam sistem pencernaan rumennya. Yang kedua, retikulum. Retikulum pada ruminansia berperan dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utamanya adalah menyaring partikel makanan kasar, seperti serat, dari cairan pencernaan sebelum partikel tersebut dikembalikan ke dalam rongga perut untuk dicerna lebih lanjut. Retikulum juga membantu memperlancar gerakan bolus makanan melalui saluran pencernaan ruminansia. Yang ketiga, omasum. Omasum pada ruminansia berperan dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utamanya adalah menyaring cairan pencernaan dan menyerap air dari bolus makanan yang telah melewati rumen dan retikulum. Omasum membantu mengurangi volume cairan dalam makanan dan menghasilkan bolus yang lebih padat. Yang keempat, duodenum. Ruminansia memiliki sistem pencernaan khusus yang melibatkan beberapa bagian dalam perut mereka. Namun, ruminansia seperti sapi memiliki bagian duodenum pada sistem pencernaan mereka. Fungsi utama duodenum adalah menerima kembali cairan pencernaan yang telah diolah dalam rumen dan bagian lain dari sistem pencernaan ruminansia. Selain itu, duodenum berperan dalam menerima enzim pencernaan dan empedu dari kelenjar hati dan pankreas. Yang kelima, jejunum. Jejunum pada ruminansia merupakan bagian dari usus halus dan memiliki peran penting dalam penyerapan nutrisi.
Fungsi utamanya adalah menyerap zat-zat makanan, seperti nutrisi yang telah dicerna sebelumnya dalam rumen dan bagian lain dari sistem pencernaan ruminansia. Jejunum memiliki permukaan yang dilengkapi dengan vili dan mikrofili yang memperluas area penyerapan. Melalui proses ini, nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan mineral diserap ke dalam peredaran darah untuk mendukung kebutuhan energi dan pertumbuhan ruminansia. Yang keenam, rumen. Rumen pada ruminansia memiliki peran sentral dalam proses pencernaan. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat fermentasi mikroba. Rumen mengandung sejumlah besar mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, dan fungi yang membantu dalam penguraian serat-serat makanan kasar yang sulit dicerna. Yang ketujuh, abomasum. Abomasum pada ruminansia juga dikenal sebagai lambung sejati atau lambung keempat, memiliki fungsi serupa dengan lambung pada hewan non-ruminansia. Abomasum berperan dalam pencernaan kimiawi, dan fisik. Mirip dengan fungsi lambung manusia, fungsi utama abomasum adalah mencerna makanan dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan di dalamnya. Proses pencernaan ini membantu memecah protein, lemak, dan karbohidrat menjadi komponen yang lebih sederhana dan dapat diserap oleh usus halus. Nutrien yang telah dicerna kemudian diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh ruminansia untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan energi. Yang ketujuh, rektum. Rektum pada ruminansia sama seperti pada hewan-hewan lainnya, adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan dan berperan dalam penyimpanan sisa pencernaan sebelum dikeluarkan sebagai tinja. Fungsi utama rektum adalah mengumpulkan feses yang telah melewati usus dan mengontrol pelepasannya melalui anus. Berikut peranan organ pencernaan pada ruminansia. Yang pertama, rumen dan retikulum. Fermentasi, tempat utama fermentasi mikroba yang membantu pemecahan serat dan bahan pakan kasar. Produksi mikroba, yaitu menghasilkan mikroba yang dapat mencerna serat dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diserap. Kedua, omasum, penyerapan air, yaitu menyerap air dari bolos makanan, mengurangi volume cairan dalam makanan. Ketiga, abomasum, pemecahan kimiawi, yaitu mencerna makanan dengan bantuan asam lambung dan enzim pencernaan untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Penyerapan nutrisi, menyerap nutrisi yang telah dicerna untuk diserap oleh usus halus. Keempat, usus halus atau jejunum dan ileum. Penyerapan nutrisi, menyerap nutrisi seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral ke dalam peredaran darah. Kelima, kolon. Penyerapan air dan elektrolit, yaitu menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa cairan pencernaan. Pembentukan dan penyimpanan feses, yaitu mengumpulkan sisa pencernaan sebelum dikeluarkan sebagai tinja. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.